usahanya sendiri atau ada variasi apa saja untuk sambal Mamani? Silakan. Hilang lagi suara ininya. Oh, hilang lagi Suara suaranya. kakaknya hilang Oke, lagi. sekarang Mas sudah ada? Suaranya hilang, Kak. Ya, suaranya hilang. Bu Heni dengar suara saya? Saya nggak bisa dengar suara semuanya. Oh, oke. Kita coba perbaiki dulu ya, Oke. Coach Getty ya. Mungkin saya mau jelasin dulu. Oke, silakan Jadi, Coach. Bu Heni ini adalah binaan dari program inkubasi. Mm-mm. Tahun lalu yang produknya adalah sambal. Sambal. Jadi kalau di Jawa Timur itu khas sambal ini sangat dicari nih. Surabaya, Malang gitu ya. Karena orang Indonesia juga suka makan sambal ya, Coach. Ya, jadi banyak variasi sambal yang dibuat dari home industries gitu ya. Yang Bu Heni ini memulai dari rumah sehingga sekarang sudah mulai produknya dijual meningkat, kuantitasnya, omsetnya meningkat, dan Bu Heni ini adalah binaan dari beberapa program seperti program inkubasi yang dilakukan oleh Kominfo. Dia juga diundang pernah menjadi binaannya Brilliantpreneur dan sering ikut pameran. Nah, UKM yang kita dampingi ini alhamdulillah setelah ikut program ini mengalami pertumbuhan yang signifikan karena mereka bisa membangun bisnisnya secara terstruktur, tersistem dan terukur, Natasha. Sehingga mereka bukan cuma sekedar bisa jualan, tapi mereka paham bagaimana mereka meningkatkan omset dengan mereka memiliki strategi yang mereka analisa dari beberapa tools yang kami berikan untuk omset meningkat secara signifikan. Baik, kita coba sapa kembali ya Coach, Bu Heni. Bu Heni, bisa kembali mendengar suara kami? Ya, sudah bisa ya Bu Heni? Ya, sudah jelas. Tadi hilang. Oke, baik. Bu Heni mungkin bisa diceritakan dulu terkait usaha yang digeluti yaitu sambal Mamani. Ini sejak kapan usaha ini? Kemudian juga mungkin bisa diceritakan jatuh bangunnya pada saat merintis usaha sambal Mamani. Silakan Bu Heni. Ya. Pertama perkenalkan, saya Heni Wardani, saya direktur sekaligus founder dari Sambal Mamani. Jadi usaha kami ini sudah lumayan lama. Jadi tanggal 2 September kemarin kami baru berulang tahun ke-11 tahun. Jadi Sambal Mamani hadir pertama kali di 2 September 2013, Kak. Jadi awalnya dengan modal 100.000 aja. Jadi kita jualannya waktu itu masih di BBM. Masih kenal nggak Kakak sama BBM? BlackBerry. Oh iya. Saya hampir lupa sama BBM. Udah terlupakan. Ya, jadi awalnya Mama ini memang suka masak gitu. Jadi nggak ada kepikiran buat jualan sih, karena backgroundnya waktu itu kita buka butik ya. Jadi ke fashion waktu itu. Ya awalnya gitu. Jadi lama-lama orang ke butik tuh nggak cari baju tapi carinya sambal gitu. Waduh. Jadi kita memang fokus sudah di sambal ini. Jadi sambal itu pertama kali ya hanya satu varian aja, modal 100.000 jadi 15 botol dijual di BBM. Terus ternyata responnya sangat bagus. Di 2 minggu pertama kita udah bikin 500 botol gitu. Nah di 500 botol itu kita belum ada kayak merek, brand, izin atau segala macam nggak ada. Jadi benar-benar yang gitu. Yang penting bisa dinikmati orang, seperti itu aja sih. Tapi terus, apa sih? Terpikirlah. Ya, Bu Heni. Tapi kita penasaran juga, mungkin bisa digambarkan juga apa sih keunggulan cita rasa dari sambal Mamani itu? Sambal itu kan banyak sekali ya di Jawa Timur ya. Ada sambal yang paling terkenal sih di Surabaya kayak gitu. Jadi dulu awalnya juga karena suka beli, akhirnya kita bikin sendiri untuk konsumsi pribadi kan. Terus ternyata kok diminati sama masih di sebatas teman-teman sih waktu itu gitu. Jadi sambal Mamani itu kita yang pasti menggunakan bahan segar pilihan ya, jadi berkualitas bahan kita. Jadi kita nggak ada, walaupun cabai mahal tuh nggak ada cabai-cabean yang kering-kering atau enggak, kita pakai bahan segar gitu. Yang kedua kita juga
kita ada pilihan variatif ya. Jadi kita resepnya juga otentik. Jadi kebanyakan itu sambal itu best sambal, terus toppingnya yang beda-beda gitu. Tapi kalau kita di setiap variannya pasti ada cita rasa yang berbeda. Dan bisa juga dibuat bumbu masakan sih selain itu gitu. Varian rasa berbeda gitu ya. Salah satu inovasi dari sambal lah begitu ya Coach ya. Iya. Coach, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga dengan Bu Henny, silakan Coach. Oke, Bu Henny, boleh nggak ceritain kapan secara signifikan Bu Henny tumbuh bisnisnya sehingga dijadikan ini menjadi bisnis utama yang memang Ibu bangun, brandingnya, Ibu urus, izinnya, sehingga ini menjadi unggulan di bisnis Ibu khususnya dari Kota Malang, Bu? Ya, jadi dulunya ya itu tadi seperti saya ceritakan kan belum ada kayak merek, izin. Nah, di 2017 saya mulai kenal dinas gitu. Jadi saya dapat gimana sih caranya sambal ini supaya tahan lama, terus harus pakai legalitas. Terus kita udah punya sertifikat halal pertama itu di 2019. Saat ini kita udah perpanjang 3 kali untuk sertifikat halal gitu. Tapi kita masih sekedar pedagang katanya Coach Getty ya, masih sekedar pedagang gitu. Yang penting dagangan kita laku gitu. Jadi semakin kesini kita juga ikut kayak pelatihan, coaching, mentoring seperti itu. Yang paling mengena kemarin ya sama Coach Getty pastinya ya. Jadi waktu itu saya ditantang nih, kenapa kok targetnya cuma 50 juta, nggak 100 juta gitu. Jadi itu bikin benar-benar kita itu langsung seperti mood booster ya buat kita gitu. Jadi saya ya mungkin ya pas rezekinya juga, alhamdulillah kita juga banyak apa ya, mengubah mindset ya. Mindset itu penting banget katanya Coach Getty, mindset itu penting banget. Jadi dari mindset itu ternyata kita bisa gitu capai itu gitu. Jadi mungkin buat orang itu biasa, tapi buat kita jadi luar biasa karena selama ini kita nggak ada kepikiran untuk menjadi apa ya, secara manajemen lebih baik. Terus ya udahlah karyawan seadanya. Ternyata dari sisi coaching yang kemarin itu saya akhirnya berani menambah karyawan kayak gitu. Kemarin nambah 3 Coach Getty. Dari sebelumnya yang nggak berani nambah karyawan, jadi nambah karyawan gitu. Sekarang omset udah berapa Bu? Nah, per bulan berapa nih? Nah, Boleh kalau ditanya ceritain omset ini. biar Ya, menginspirasi. Oh iya, jadi ya kita masih menstabilkan ya Coach ya. Jadi kita memang sudah mulai meningkat jauh dibanding yang tahun sebelumnya. Kita alhamdulillah tahun ini bisa mempertahankan yang semester kedua yang kemarin saya kejar itu Coach untuk level up. Alhamdulillah sekarang masih ya udah di atas 100. Di atas 100 juta. Waduh. Jualan sambal omsetnya di atas 100 juta. Di atas 100 juta berarti sudah memenuhi tantangan ya Coach. Jadi untuk pemasaran kan juga kemarin kita cuma berani apa ya, kayak dulu sih kita sebelum offline kan juga kita online aja gitu. Di pandemi sih kita beruntung karena kita berada di pemasaran online gitu. Tapi setelah pandemi kita harus lebih mengembangkan sih. Jadi kemarin Mamani juga udah berani. Mamani udah ada di 50-an toko. Di Jabodetabek juga ada Kak. Udah di Hero Market ya kalau untuk Jabodetabek. Jadi kita juga berani bermitra dengan yang mitra baru lagi gitu. Kita juga udah di tahun ini bahkan kita udah screening. Jadi kita screening nih mana nih yang kira-kira slow itu udah kita kurangi, kita buang gitu. Jadi kita juga sekarang menembus ke market yang sebagai vendor gitu. Jadi ada resto dan cafe di Malang ini yang udah pakai jasa kita gitu. Jadi mereka punya menu, kita yang menyediakan sambelnya kayak gitu. Itu lumayan menambah omset banget itu Coach. Jadi dari kemarin tuh nggak kepikir ya Bu? Nggak berani. Jadi ini tantangan gitu kan kita gitu. Ternyata dengan berani untuk bermitra baru ini dengan sistem yang baru, tadinya sayang ya semua harus branding. Saya pikir kita juga membangun branding seperti merek, kita udah terdaftar kayak gitu, orang udah mulai mengenal. Kita coba nih pemasaran yang lain, ternyata ini yang bisa meningkatkan omset kayak gitu. Baik, menumbuhkan keberanian itu Bu Henny mungkin bisa dibagi juga nih sama UMKM lainnya yang juga menyimak kita malam ini Bu Henny. Ya, biasanya UMKM itu kan terkendala dengan modal ya pasti ya. Mereka tuh takut karena nggak ada modal, nggak ada ini. Jadi saya sebenarnya juga sama dengan UMKM yang lain untuk misalnya untuk sistem consignment kita juga butuh modal lebih gitu kan. Tadinya gimana ya, tapi kita kan menghindari untuk pinjam gitu kan. Karena takut nanti ternyata ada kejadian kayak pandemi kemarin seperti itu. Jadi kita di sini
berani bernegosiasi juga gitu. Jadi mungkin kita ke supplier kita negosiasi nih, mungkin salah satunya kita bisa bayar tempo seperti itu. Karena kebanyakan mitra paling cepat kan TOP-nya 1 minggu gitu. Nah itu kita juga batasi kan untuk penjualannya itu kita batasi sebanyak 40% aja. Jadi di 60% tetap kita cari yang bisa fresh money kayak gitu. Jadi kita punya reseller yang juga cepet kayak gitu. Jadi memang kembali ke mindset tadi. Jadi dengan mindset kita dibentuk, oh kita harus gini, harus gini, harus gini. Nah itu di situ muncullah keberanian gitu. Seperti itu sih. Jadi kita tetap semangat aja, terus kita toleh kanan kiri untuk inovasi misalnya boleh. Kalau kita menganggap misalnya suatu produk yang sama itu sebagai pesaing berat kita, juga kita akan akan down gitu. Jadi kita sebaiknya itu hanya untuk motivasi kita aja atau menutupi kekurangan kita. Oh ternyata kalau gini mesti lebih baik, kalau gini harus lebih baik. Kenapa yang ini kok bisa kayak gini? Mungkin seperti saya yang umurnya udah jelita ya, jelang 50 tahun. Jadi kita juga harus banyak belajar ke yang muda-muda. Ya kayak pemasaran sekarang itu kan ke digital. Jadi kita juga harus berani di situ gitu. Jadi digital marketing itu juga perlu gitu. Jadi kita juga saya belum punya tim untuk konten kreatif. Saya pakai jasa gitu untuk bikin video seperti itu. Jadi memang harus berani berinovasi selain di produk juga di manajemen sama pemasaran kayak gitu. Baik. Menumbuhkan keberanian itu tadi. Kalau Bu Heni sering menyebutnya mindset itu tadi Yes. Coach yang memang sering disampaikan untuk pengusaha-pengusaha khususnya UMKM sendiri. Tapi untuk kemudian menimbulkan keberanian ini kan nggak mudah juga ya Coach. Apalagi kalau kita lihat sambal saat ini cukup banyak juga nih yang jual sambal dengan kemasan dan berbagai rasa. Saya kalau ke mall juga kadang mudah tuh menemukan sambal-sambal kemasan itu gitu. Benar. Tapi gimana jadi kemudian gini, Coach? Membangun mindset itu untuk kita punya cara pandang yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kita jualan sambal, yang kita jual sebenarnya bukan produk sambal, tapi value apa yang bisa didapat oleh pelanggan dari sambal tersebut. Bagaimana kita yakin menjelaskan karena kita punya percaya diri bahwa sambal kita itu berbeda dan enak. Rasanya pun memiliki rasa yang khusus, rasa yang berbeda, sehingga itu yang kita jadikan sebagai topik di content creation yang kita buat di marketing strategi kita. Sehingga para digital marketing ini dia jago bikin visual, tapi kalau kita nggak siapin konsep, produk kita juga nggak kuat, ya itu cuman strateginya aja yang berhasil, tapi produknya nggak kejual. Nah ini yang banyak saya share, saya gali, bukan cuma jago digital marketingnya, tapi bagaimana value dari produk yang kita jual itu jelas dan sampai ke segmen target kita. Nah itu yang kemudian bisa menimbulkan keberanian untuk bisa bersaing juga. Gitu ya Coach. Karena masing-masing produk walaupun jenisnya sama, apa yang kita jual produknya memang identik sama, tapi masing-masing itu punya value yang berbeda. Ya, mungkin pelanggan kita hari ini seneng sambal yang buatan produk ini, brand ini. Mungkin minggu depan dia mau coba brand yang ini. Bosan dengan brand yang ini gitu ya. Jadi di sini bagaimana kita terus mensosialisasi, bagaimana terus memberikan informasi terhadap produk, terhadap apa yang kita jual dan apa bedanya produk kita dengan produk sejenis. Nah, dengan begitu sebenarnya produk-produk yang dijual Bu Heni ini, ya kalau kita lihat mungkin banyak banget sambal gitu, karena begitu satu booming semua mau bikin sambal. Tapi begitu orang merasakan bedanya, orang merasakan oh ini sambal Mama Nia gitu, itu berarti brandingnya kena karena dari value-nya dapat. Jadi lebih untuk rasa karena ini kuliner atau makanan gitu ya, ini harus benar-benar dijaga nih kualitas rasanya begitu ya. Bu Heni, apa saja yang terus dilakukan untuk mempertahankan cita rasa dari sambal Mama Ni? Jadi kita karena kita punya loyal pelanggan ya. Jadi Mama itu kan udah mungkin keuntungan dari kita juga hadir udah lebih lama gitu ya. Jadi kita punya pelanggan loyal yang harus kita pertahankan gitu. Jadi dari sisi rasa kita juga harus punya SOP
supaya rasa ini tidak berubah misalnya. Terus kalau misalnya untuk inovasi, kita dulu hanya satu varian, saat ini kita sudah ada 25 varian. Bahkan yang tadi untuk resto itu kita bikin custom, jadi sesuai dengan permintaan mereka gitu. Jadi kita di samping juga mempertahankan cita rasa kita harus tetap stabil, bahan yang kita gunakan juga tetap harus bahan yang segar gitu. Jadi kadang kan ujiannya pedagang sambal kan kalau cabai naik ya. Jadi kalau cabai udah harganya ajaib gitu, banyak yang mengeluh. Kalau untuk kita sudah, karena kita mungkin udah cukup lama ya, jadi kita udah tahu nih, oh kira-kira bulan apa nih cabai itu mahal kayak gitu. Terus kalau cabai mahal tuh malah biasa gitu, karena udah biasa memang naik turunnya gitu. Kalau yang bahan-bahan yang lain seperti ikan itu kan udah naik kan nggak turun-turun seperti itu. Jadi kita tetap harus mempertahankan cita rasa. Jadi mesti saya jadi pertanyaan ke Mama nih kan, kalau cabai mahal gimana? Ya tetap diproduksi. Dan kita kan tiap hari produksi, ini rutin kita tiap hari produksi, semua varian itu kita ready gitu. Jadi walaupun kalau misalnya di toko itu kita hanya jual yang best seller aja, tapi kalau di online kita ada semua itu ready semua yang 25 varian. Jadi barang ini kan tetap kesediaan barang. Terus apa namanya? Rasa itu tetap harus dipertahankan ya. Jadi memang terus di samping itu kan kita dari setiap rasa itu kan punya resep yang berbeda. Jadi kalau orang udah nyoba sambal ini, nyoba yang varian yang lain tuh akan berbeda gitu rasanya kan. Jadi mereka pengen nyoba lagi yang lain. Jadi pelanggan-pelanggan loyal kita itu ada yang mulai dari awal Mama produksi sampai sekarang dia tetap beli sambal yang varian yang sama, itu ada itu. Sampai terus kita kalau misalnya kita ada kayak event seperti kemarin ada ulang tahunnya Mama nih, kita kasih giveaway. Jadi kita juga harus mempertahankan hubungan dengan pelanggan, itu penting banget ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih ya sedikit gift aja mereka udah seneng banget. Misalnya ini ada Mama ini ada varian baru nih, kita kasih 1 saset aja untuk mereka coba. Mereka pasti akan merasa dihargai lah seperti itu. Jadi kita tetap menjalin hubungan dengan pelanggan kayak gitu sih. Tapi mensiasati ketika harga cabai naik gitu ya. Ini kalau mensiasatinya sendiri supaya juga cita rasanya tetap terjaga, kemudian jangan sampai menaikkan juga harga ininya ya, harga sambal Mamaninya sendiri. Itu apa cara yang dilakukan Bu Heni? Ya, jadi kita kalau untuk perhitungan APP kita memang pakai rata-rata ya. Jadi kita nggak pakai saat ini, misal ini tinggi harganya harus tinggi. Terus kalau misalnya nanti turun kita turun, enggak. Jadi kita memang dari sisi HPP kita ambil di rata-rata kayak gitu, average, model average. Terus untuk apa namanya rasa itu tadi kan kita harus tetap bertahan ya. Jadi kita nggak mungkin lah mengurangi cabenya atau mengurangi ikannya walaupun mahal gitu. Jadi kita sudah mungkin karena pengalaman juga udah bertahun-tahun ya. Jadi di situ udah kayak kalau udah cabai mahal mungkin memang marginnya berkurang. Tapi biasanya kalau cabai mahal justru permintaan tuh jauh lebih tinggi daripada waktu cabai murah. Jadi bisa ketutup juga gitu kayak kos-kosnya seperti itu. Jadi permintaan tinggi gitu. Jadi permintaan lebih tinggi otomatis kan penjualan kita juga meningkat. Jadi margin kita tetap mungkin berkurang tapi jumlahnya bisa juga lebih banyak karena kita penjualannya lebih tinggi seperti itu sih. Jadi kayak cabai mahal tuh kayak udah biasa gitu. udah biasa. Lagian kalau sekarang tuh udah kelihatan polanya juga gitu. Kalau dulu kan bisa sampai ratusan ribu gitu. Kalau sekarang tuh mentok biasa kalau di Malang sih sampai harga 80-an dia udah stop sih. Bu Heni, ini produknya dijual di pasar ekspor nggak Bu Heni? Bisa cerita nggak sampai di negara mana nih paling jauh Bu Heni sudah sampai produknya? Jadi kalau untuk ekspor sendiri kita memang belum yang kontaineran karena juga kita menyadari kapasitas produksi dari kita ya. Jadi kalau untuk pasar luar kita punya pelanggan tetap tuh dari Malaysia gitu. Mereka memang sering ke Indonesia. Jadi mereka biasanya hand carry. Jadi mereka bawa tim berapa? Biasanya dia nggak banyak sih, mungkin sekitar 5 karton, 2 karton tergantung timnya mereka gitu. Itu kita udah punya. Terus kalau untuk Turki kita sering kirimnya ke Tangsel gitu. Jadi kita kirim ke Tangsel, nanti dari sana kirim ke Turki. Nah, kalau yang barusan ini kita kirim ke Belanda, Coach. Ke Belanda ini kita pakai pihak ketiga. Jadi Mama ini juga buka maklun ya. Jadi ada yang kita distributornya siapa, jadi produksi by Mamani tapi tetap distributornya mereka gitu. Itu kemarin ke Belanda. Itu khusus yang saset, Coach. Keren. Itu kemarin. Itu udah. Tapi memang jumlahnya masih
masih belum banyak. Kalau untuk hand carry, oleh-oleh rutin ya, apalagi kalau misalnya kayak musim haji, umroh gitu, sering lah untuk dibawa bekal mereka gitu. Jadi sambal Mamani sudah go internasional ya, Iya, Coach? memang Oke. kalau UKM Bu, Mm. ekspornya itu dia nggak bisa kalau permintaannya kontainer apa segala macam. Memang Oh, perlu membuat ekosistem sehingga kalau sudah sampai kontaineran, ya mungkin Bu Heni bisa bekerja sama dengan manufacturing makanan gitu, yang oke. bisa mengemas gitu ya, dan mereka punya izinnya untuk kualitas terjaga. Dan memang patennya tetap di Mamani. Nah ini yang banyak beberapa UKM sekarang yang tumbuhnya besar Ya. karena mereka membuat ekosistem dan bekerja sama dengan eksportir yang memang udah siap terhadap produksi jumlah banyak. Oke, Coach, ini apa ya, produk-produk makanan kemasan begitu. Ini kan cukup menjamur juga saat ini Yes, di Indonesia ya, Coach. Ya. Tantangan-tantangan pasti juga dihadapi nih sama teman-teman UMKM gitu ya. Ada yang maju, ada yang mundur, ya. mundur cantik gitu ya, Coach. Bagaimana Coach melihat tantangan-tantangan UMKM khususnya pada produk-produk makanan kemasan saat ini, Coach? Iya, jadi kalau untuk kuliner Indonesia rajanya. Oke. Ya. Jadi jangan khawatir, pasar kita masih sangat besar. Justru konsistensi untuk kita menyediakan produk yang bisa diserap pasar itu menjadi tantangannya. Saya melihat kalau ada bisnis yang tutup, berarti dia tidak siap terhadap yang namanya produk, kualitas produk. Mereka cuma bikin produk, tapi mereka tidak mempertahankan yang namanya kualitas. Sehingga orang membeli, tapi nggak merasa itu sesuatu yang beda. Makanya teman-teman UKM yang benar-benar senang dengan apa yang dia jalankan usahanya itu banyak bertahan. Kayak Bu Heni ini memang senang masak gitu ya. Bu Heni ini memang orang Sumatera Barat yang tinggal di Malang dan dia bikin Sumatera Selatan, Coach. Oh, Sumatera Selatan ya Bu, bukan Barat ya Bu. Jadi Palembang, Sumatera tuh rasanya beda-beda ya. Dan memang selera orang kita kalau sama lidah Sumatera, wah ini satu hal yang beda gitu ya. Makanya bisa bertahan, harus punya ciri khas. Karena memang sambelnya mungkin jadi rasa Sumatera ya Bu Heni ya. Walaupun Enggak di sih, Malang. Indonesia. 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 Tapi Coach, artinya mereka yang kemudian terjun di UMKM mungkin saat ini karena cukup banyak juga UMKM sendiri, apakah mereka memang harus memiliki passion begitu, Coach? Atau itu bisa tumbuh atau seperti apa sih, Coach? Jadi orang yang menjadi UMKM itu banyaknya karena satu, kondisi dia mau cari sampingan, pendapatan sampingan. Jarang UMKM itu benar-benar memang ngejalanin kecuali dia memang turun-temurun melakukan bisnis keluarga. Nah memang kalau kita tidak passion dalam apa yang kita jalankan sebagai produk UMKM yang kita jual atau UMKM, itu agak susah untuk kita menikmatinya karena kita akan ada challenge untuk apalagi yang saya buat. Kalau saya mencontoh yang ini saya tidak punya kemampuannya. Tapi untuk bikin 25 varian sambal nggak gampang loh seperti Bu Eni. Iya. Berarti dia memang mengerti banget rasa. Iya. Saya Karena awalnya bedain jualan baju, Coach. bener. Jadi kreativitas fashionnya dipindahin ke sambal. Itu menjadi variatif Agak yang jauh luar ya. biasa ya Bu. Iya. Baik, Bu Tapi dulu Heni. jualan bajunya masih sambil kerja. Sekarang masih Sambil jualan kerja. baju nggak, Bu Heni? Oh, udah adik saya yang jualan Oh, udah udah. ganti. Sekarang udah fokus ke sambal dan Fokus ke makanan aja. sambal. Oke. Kalau Bu Heni sendiri tantangan-tantangan apa sih Bu Heni yang dirasakan pada saat mengembangkan produk sambalnya? Iya. Jadi Mamani itu teristimewakan karena dari awal sambal Mamani hadir tuh langsung boom gitu ya. Jadi waktu itu udah seneng gitu kan, langsung melejit gitu. Ya. Ternyata memang namanya bisnis pasti ada naik turunnya gitu. Ternyata di 2018 tuh saya itu dengan usia saya udah nggak muda, saya punya bayi lagi gitu kan. Jadi fokusnya itu sempat terpecah, sempat turun kayak gitu. Nah, jadi 2019 waktu kita udah mulai lagi merangkak naik, kena pandemi gitu. Ya pasti kan semua terimbas lah di pandemi itu gitu. Jadi dulu saya tuh nggak bingung jualan di toko-toko sih sebenarnya dengan sistem consignment dan segala macam gitu. Saya itu punya reseller yang solid gitu. Sampai pandemi reseller-reseller ini kan menghilang begitu kan. Akhirnya mereka menghilang.
Nah, setelah pandemi, di pandemi kita tetap bertahan karena kita berjualan di online gitu kan. Ya. Nah, setelah pandemi itu gimana nih caranya? Ini reseller saya udah nggak jalan, saya harus cari pasar baru. Ya, saya akhirnya mengembangkan penjualan ke offline yang ke toko-toko oleh-oleh seperti retail kayak gitu juga gitu kan. Ya itu tadi dengan sampai saat ini alhamdulillah sejak ketemu Coach Getty juga tahun kemarin itu kayaknya ininya lebih semangatnya jadi lebih gitu kan karena memang buat saya itu kemarin pendekatannya sangat bagus ya. Jadi bukan kayak sekedar pelatihan aja, tapi ada pendekatan coaching ya. Jadi kita memang benar-benar dibentuk supaya selain di awal kita ditanamkan mindset, kita juga diajarin juga step-stepnya kayak gitu. Jadi ibu harus jadi pebisnis, jangan pedagang gitu kan. Itu udah itu sampai sekarang kan masih berputar ya di sini ya. Jadi jadi saya juga kadang sharing sama teman-teman juga. Ya inilah gitu. Mama ini bisa bertahan 11 tahun itu bukan hal yang mudah loh. Nggak, kebanyakan teman kan semua bikin, yang satu bikin sambal, besok bikin sambal, yang satu bikin keripik, besok bikin keripik. Mama ini kan enggak, dari awal sambal, ya udah sambal aja. Cuman semoga omongannya nggak pedes aja gitu loh. Nggak sepedas sambalnya gitu ya Bu Heni. Ya, kalau yang kesini itu kan mesti udah tercium sudah dari jauh, udah aromanya udah sambal. Nah memang kita kayak pengembangan produk kita tetap ada. Mungkin nggak mungkin juga kita mau bikin sampai 30-40 varian gitu. Kita udah berhenti di 25 varian ini. Saat ini juga kita ada pengembangan karena saya tadi juga dari Sumatera ya, saya ada pengembangan dari rendang gitu, rendang dengan metode Ritot. Dia rendang basah itu bisa tahan di ruang dengan metode tertentu gitu untuk sterilisasi gitu. Jadi untuk rendang ini juga udah mulai dikenal. Terus kita ada juga bumbu instan rendang yang bikin rendang itu semudah bikin mie instan gitu. Jadi nggak perlu nambahin santan segala macam itu. Nah yang sekarang lagi kita branding, lagi kita desainkan, kita ada tambahan untuk bumbu rawon, bumbu soto, sama bumbu gulai. Tapi ini memang masih khas di Jawa Timur untuk bumbunya gitu. Jadi pengembangan juga kita akhirnya melebar ke sana juga karena permintaan dari pelanggan Mama ini sendiri gitu. Jadi lucu. Saya tuh nggak bikin bumbu soto, ya udah Mbak bikin untuk saya sebagai tester gitu. Ada customer tuh yang sampai kayak gitu. Sampai gitu request kan. ya Bu. Sama gara-gara dia suka bumbu rendang Mama nih gitu kan. Ayo Mbak bikin bumbu yang lain gitu. Itu udah kita tes pasar kemarin waktu hari raya gitu. Nah sekarang kita lagi dibantu dari kementerian untuk kemasannya sekaligus cetaknya. Kemarin lolos di 25 itu bisa membranding untuk bumbunya Mamani. Jadi coming soon ini Coach ada produk baru dari Mamani. Nanti insya Allah mereknya juga berbeda gitu. Alhamdulillah. Tapi ada ninya. Tetap ada ninya. Ya, nah itu udah jadi pebisnis. Bukan pedagang lagi ya Bukan Coach. jual produk gitu ya. Melihat bahwa ada kebutuhan, diriset, dikembangkan, dan akhirnya serius diluncurkan. Itu udah menjadi sebuah pola. Itu nggak bisa diajarin. Itu harus dilatih cara berpikirnya sehingga instan muncul begitu peluang itu ada. Begitu peluang ada, potensi internal cukup karena sumber dayanya memadai. Itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya. Baik, tapi tadi berkaca dari Bu Hani menyampaikan setelah ketemu Coach Getty katanya lebih lebih banyak mendapatkan sesuatu yang kemudian bisa membuat Ibu Heni ini lebih semangat lagi untuk produk-produknya. Tapi apa sih Coach yang sering ditekankan kepada UMKM sendiri? Poin-poinnya aja Coach, dikit Coach. Sebaiknya jangan saya yang cerita. Bu Heni boleh cerita nggak apa yang dilakukan oleh saya dan para coach yang mendampingi sehingga Bu Heni bisa sampai ke titik sekarang ini? Ya, silakan Bu Heni. Ya. Jadi kita itu harus punya pola ya. Jadi saya dulu awal pertama kali ketemu Coach Getty cuman memandang sebelah mata. Udahlah nanti ya gitu-gitu aja gitu kan. Ternyata begitu sudah kita terapkan seperti kemarin, kita kan harus benar, kita harus punya visi, kita harus punya misi, kita harus punya BMC. Saya pikir dulu saya awalnya BMC itu apa gitu kan. Kalau sekarang memang kayak udah suatu kebutuhan. Jadi bisnis model canvas itu adalah pola dari usaha kita gitu, dan itu bisa berkembang terus. Jadi kayak kemarin itu saya sebenarnya masih agak bingung ya, revenue itu apa sih gitu. Ternyata di samping sambal, terus misalnya dari produk itu sendiri, ternyata dari jasa misalnya kayak saya suka kita sebagai mentor praktisi kayak gitu, itu kan juga ada revenue dari situ kayak gitu. Jadi di samping produk tuh ada hal lain lah seperti itu. Jadi selama ini kan kita UKM hanya fokus ke produk kan seperti itu. Nah kita nggak tahu visi kita ke depan tuh apa. Jadi harus dipikirkan nih visinya apa. Terus kayak
keunggulan produkmu itu apa gitu. Mm-mm. Jadi selama ini Mas pokoknya produk saya kan enak gitu. Kan kita egois ya kalau kita sebagai pedagang tuh kita pokoknya enak laku sudah gitu kan. Ternyata nggak hanya itu gitu kan. Kita harus punya sesuatu nilai lebih gitu. Jadi kayak tadi saya sampaikan, kelebihan Mama ini bisa buat bumbu masak. Sekarang saya bikin konten-konten tuh ada di TikTok, ada di IG, saya pakai jasa. Mereka bikin, oh ternyata sambal Mama ini itu bisa untuk bumbu masakan kayak gitu. Nah terus dari sisi kemasan juga, tadinya saya hanya kayak kemasan botol aja kayak gitu. Ternyata kesininya saya berani untuk bikin kemasan saset. Nah, akhirnya kemasan saset saya yang sampai ke Belanda itu tadi Coach gitu kan. Jadi ternyata banyak yang diajarkan itu bisa menggali potensi yang ada di usaha kita gitu. Jadi nggak hanya sebagai pedagang, tapi kita adalah pebisnis atau pengusaha kayak gitu ya Coach. Keren, keren. Natasha, jadi gini, project atau program yang berhasil dilakukan adalah para peserta yang dapat materi dari kami para coach juga bisa mentransfer ke sekelilingnya. Oke. Sehingga Bu Heni ini sekarang jadi mentor di Malang. Jadi kita ini sebagai coach, sebagai trainer atau sebagai mungkin mentor, jangan cuma satu arah memberikan materi, tetapi yang menerima materi ini cuma bisa menjalankan tapi nggak ngerti bagaimana men-sharingnya. Karena mereka sebenarnya nggak paham, mereka cuma ngerti dan tahu. Ya. Tetapi binaan-binaan yang kami dampingi dari mulai sebelum 2023 ke belakang, itu alhamdulillah sekarang bisnisnya tumbuh terus. Karena yang kita tanamkan adalah mindset, pola pikir, pola diri, pola kerja yang terstruktur, sehingga mereka bisa terus tumbuh walaupun ya tidak saya dampingi terus. Okay. Bu Heni adalah salah satu dari 10 yang terbaik dari 100 UKM binaan yang kita bawa kemarin ke Bali di acara inaugurasi dari Kominfo. Baik, salah satunya adalah Bu Heni begitu ya. Bu Heni ada apa ya, target atau hal yang ingin dicapai ke depan untuk usaha sambalnya, Bu Heni? Iya pastinya ada ya. Jadi saat ini kita lagi membangun ruang produksi yang agak tertunda penyelesaiannya. Jadi target terdekat yang pasti rumah produksinya selesai gitu. Jadi kita lagi di rumah pengungsi ini. Di pengungsian maksudnya kita pindah. Jadi untuk rumah produksi kita lagi di proses renovasi gitu kan. Terus yang kedepannya sih pasti kita ingin memperluas jaringan pemasaran lagi. Jadi saya juga udah bergabung di beberapa kayak komunitas seperti itu. Jadi kita memang penting banget ya berjejaring itu penting banget. Jadi menjalin mitra baru dengan selain dengan sesama UKM juga, selain dengan pemerintah setempat, kan kita banyak juga dukungan dari pemerintah setempat. Tentunya untuk kedepannya pasti yang pasti paling ingin kita capai kan omset meningkat terus gitu kan. Jadi kita target kedepannya di samping memperluas pemasaran, kita juga ingin menambah SDM. Jadi sebagai sustainable kita juga sebagai sarana pendidikan. Jadi di sini juga ada beberapa anak yang magang kayak PKL, terus skripsi kayak gitu. Kita juga menularkan sedikit ilmu yang kita pengalaman yang kita dapat gitu ke mahasiswa, ke siswa kayak gitu. Jadi kita juga di samping memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Jadi tenaga kerja Maman itu memang ibu-ibu yang udah agak berumur lah, maksudnya yang mereka mungkin juga udah nggak dipekerjakan di tempat lain, jadi kita bisa tampung di sini selagi mereka sehat gitu, mereka bisa bekerja di sini beberapa gitu kan. Terus yang pasti lagi kita ada yang pasti kita tetap harus menambah mitra baru ya, terutama di pemasaran gitu. Jadi saat ini kan kita udah bermitra dengan kafe dan resto masih Malang gitu kan, ada di Malang tuh kan ada restoran mie yang gede banget kan. Nah kalau bisa kita nanti bisa kesananya bisa support untuk sambelnya gitu kan. Masih penawaran moga-moga gol gitu kan. Baik. Keren Bu. Baik, Bu Heni terima kasih sekali waktunya bersama Pro 3 RRI malam hari ini, Bu Heni. Iya terima kasih juga Coach. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Bu Heni, sukses selalu. Sukses selalu Bu Heni. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita baru saja berbincang dengan pemilik usaha sambal Mamani di Kota Malang, Jawa Timur, Ibu Heni Wardani SE tadi ya Coach ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil tentunya malam hari ini. Bagaimana tadi merubah mindset. Saya
terkenang-kenang dengan merubah mindset itu tadi. Kemudian juga berani untuk mengambil berbagai tantangan untuk Yes. kemudian bisa memasarkan dan go internasional Iya. itu Coach. Mhm. Ya, bagi para pendengar RRI Pro 3 khususnya program XBIS ini udah edisi ke-24. 24. Jadi silakan Anda simak gitu ya. Ada RRI Digital, Ya. rekamannya semua ada di situ atau di rri.co.id. Akan banyak inspirasi karena memang program kita namanya Energi Sukses Bisnis. Ya, berarti kalau ini sesi ke-24 kita sudah 6 bulan. Wah, Programnya sudah 6 bulan. Saya akan undang di sesi-sesi berikutnya binaan-binaan saya yang memang sukses. Jadi coach itu bukan pekerjaan yang cuma sekedar teori. Oke. Saya akan hadirkan ini binaan-binaan yang sukses, tumbuh, dan mereka bisa menginspirasi sekitarnya. Dan Indonesia itu saat ini tertopang dengan omset UKM yang luar biasa. UKM. Dan program-program UKM yang memang ada saat ini, ayo kita sama-sama buat mereka itu tumbuh sehingga kita menjadi sejahtera bersama. Baik, setuju karena berbagai lini saat ini juga memang sudah fokus juga untuk bagaimana mengembangkan berbagai UMKM yang ada di Indonesia khususnya ya Coach ya. Yes. Baik, Coach terima kasih. Terima kasih Natasha. Terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di Studio Pro 3 RRI. Pendengar, kami masih akan terus update informasi untuk Anda sesaat lagi dalam Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.